Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Nadila Putri Ayuwardani, kemudian ada Zara Amanda Maulana, Nursela, dan Sugistian Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada UMKM Pluto House and Coffee. Topik ini kami angkat karena pengelolaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberlangsungan sebuah usaha, terutama di sektor kuliner seperti kafe. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia dirancang dan diterapkan pada UMKM Pluto House and Coffee di Samarinda. Pluto House and Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage, berlokasi di Jalan Angklung, Samarinda, Kalimantan Timur. Kafe ini beroperasi setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 12 malam. Produk yang ditawarkan meliputi berbagai jenis kopi, minuman non-kopi, serta makanan ringan dan side dish. Pluto House dikenal sebagai salah satu kafe hangout populer di Samarinda. Bahkan, masuk ke dalam 5 UMKM terpilih yang mengisi teras Samarinda. Dalam menjalankan usahanya, Pluto House menghadapi beberapa tantangan di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover, terutama pada posisi barista dan pelayan. Lalu yang kedua, kompetensi pelayanan yang harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan banyaknya kafe serupa. Ketiga, adaptasi terhadap teknologi seperti penggunaan sistem POS dan pemesanan online. Dan yang terakhir, minimnya peluang pengembangan karir yang dapat menurunkan motivasi dan loyalitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah pertama dalam merancang sistem manajemen sumber daya manusia adalah melakukan analisis pekerjaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap posisi, serta kompetensi yang dibutuhkan. Dengan analisis yang baik, proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja dapat berjalan lebih efisien dan terarah. Selain itu, hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam menentukan gaji serta sistem penilaian karyawan. Dari hasil analisis, terdapat beberapa posisi penting di Pluto House. Posisi manajer kafe bertugas mengatur operasional harian dan keuangan. Lalu ada kasir atau pelayan yang bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan mencatat transaksi. Lalu ada barista yang berperan dalam menyiapkan dan menyajikan minuman sesuai standar rasa dan tampilan. Kemudian ada staf dapur yang menyiapkan makanan ringan, sedangkan cleaning service menjaga kebersihan area kafe. Dengan pembagian peran yang jelas, kegiatan operasional menjadi lebih tertib dan efisien. Pluto House menggunakan sistem 2 shift kerja. Shift pertama berlangsung dari pukul 11 siang hingga 5 sore. Dan shift kedua dari 5 sore hingga 12 malam. Setiap shift terdiri dari 4 orang karyawan, yaitu 1 barista, 1 kasir atau pelayan, 1 staf dapur, dan 1 cleaning service. Pembagian ini membantu kafe menjaga kualitas pelayanan dari siang hingga malam hari. Selanjutnya, untuk jangka pendek, yaitu dalam 1 tahun ke depan, kebutuhan sumber daya manusia di Pluto House meliputi 1 manajer kafe, 2 barista, 2 kasir atau pelayan, 1 staf dapur, dan 1 cleaning service. Struktur ini dinilai cukup ideal untuk mendukung operasional harian dengan sistem 2 shift. Selanjutnya, proyeksi jangka menengah. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Pluto House memproyeksikan pertumbuhan bisnis dan
peningkatan volume pemesanan. Oleh karena itu, akan ada penambahan satu barista dan satu staf dapur, sementara posisi manajer, kasir, dan cleaning service tetap sama. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pelanggan dan mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya, ada strategi rekrutmen, yang dimana strategi rekrutmen dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, promosi jabatan diberikan kepada karyawan yang berprestasi, misalnya barista senior yang diangkat menjadi supervisor. Sedangkan secara eksternal, rekrutmen dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, kerjasama dengan komunitas barista, serta kampus di Samarinda, yang dimana mempunyai tujuan adalah menjangkau calon karyawan yang berpotensi dan sesuai dengan budaya kerja Pluto House. Selanjutnya, ada tahapan seleksi, yang dimana tahapan seleksi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyaringan berkas lamaran dan tes kepribadian. Kemudian, dilanjutkan dengan wawancara perilaku untuk menilai kemampuan komunikasi dan pelayanan. Calon barista akan mengikuti tes praktik seperti speed test dan brewing test. Tahap akhirnya adalah wawancara oleh owner, diikuti dengan pemeriksaan referensi kerja dan registrasi kepegawaian. Jadi, melalui proses seleksi ini, Pluto House diharapkan mendapatkan karyawan yang kompeten, berintegritas, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu program orientasi dan penempatan. Jadi, setelah proses rekrutmen dan seleksi selesai, langkah selanjutnya adalah program orientasi dan penempatan karyawan. Program ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, karyawan diperkenalkan dengan sejarah Pluto House and Coffee, visi dan misi perusahaan, serta nilai-nilai inti seperti friendly, quality, and spendy. Selain itu, juga dijelaskan tentang etika kerja, peraturan, dan struktur organisasi. Nah, pada hari kedua, dilakukan pelatihan teknis dan job shadowing. Untuk barista, pelatihannya meliputi penggunaan mesin, kopi, dan sistem POS, sedangkan untuk staf pemasaran, mereka belajar tentang branding, media sosial, dan cara promosi yang sesuai dengan identitas kafe. Pada hari ketiga, difokuskan pada service assessment, yaitu uji coba pelayanan secara langsung kepada pelanggan di bawah pengawasan supervisor. Melalui program ini, setiap karyawan diharapkan siap bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Masuk pada skema penempatan karyawan. Jadi, penempatan karyawan di Pluto House disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan masing-masing. Untuk fresh graduate, seperti barista junior ataupun staf media sosial part-time, mereka akan ditempatkan di bawah bimbingan langsung supervisor. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami cara berinteraksi dengan pelanggan secara profesional. Sementara itu, karyawan berpengalaman seperti supervisor and head bar akan ditempatkan sebagai pemimpin shift dan koordinator area utama. Fokus utama mereka adalah menjaga budaya kerja yang positif serta memastikan SOP dijalankan dengan baik. Nah, kita masuk ke kompensasi finansial. Dalam sistem MSDM Pluto House, kompensasi finansial diberikan dengan adil dan transparan. Karyawan tetap mendapatkan gaji pokok bulanan sesuai dengan upah minimum Kota Samarinda. Selain itu, didasarkan oleh tunjangan wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk mendukung kedisiplinan Pluto House, mereka memberikan tunjangan kehadiran atau transportasi bagi karyawan yang bekerja tepat waktu. Tersedia pula bonus penjualan intensif, misalnya bonus karyawan berdasarkan omset bulanan, serta komisi upselling untuk barista yang berhasil menjual produk tambahan seperti biji kopi dan merchandise. Selain itu, uang lembur juga diberikan jika karyawan bekerja melebihi jam operasional. Kita masuk ke kompensasi non-finansial. Selain gaji, Pluto House juga memberikan kompensasi non-finansial yang tidak kalah penting. Perusahaan menyediakan pelatihan rutin seperti pelatihan latte art dan customer service untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Lingkungan kerja diatur agar fleksibel dan positif, terutama bagi karyawan part-time yang juga statusnya mahasiswa.
Budaya kerja yang ramah dan saling mendukung menjadi salah satu nilai penting di Pluto House. Selain itu, karyawan juga menggunakan fasilitas makanan dan minuman gratis selama shift kerja, seperti 2 gelas kopi per hari. Dan untuk memotivasi, setiap bulan diberikan penghargaan kepada karyawan terbaik seperti barista pelayanan terbaik bulan ini atau staf pemasaran paling kreatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas tim. Nah, selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Pluto House juga memiliki sistem perencanaan pengembangan karir yang jelas pada karyawan. Jalur karyawan dimulai dari barista junior atau trainee yang bertujuan menguasai SIP dasar dan pelayanan pelanggan. Setelah 6 hingga belasan bulan, mereka dapat dinaikkan menjadi barista senior yang bertanggung jawab atas kualitas minuman dan melatih barista baru. Selanjutnya dalam waktu 2 hingga 3 tahun, mereka berpeluang menjadi head bar atau supervisor cafe yang memimpin shift dan mengatur operasional harian. Dan untuk jangka panjang, tersedia posisi area manager dan koordinator, terutama jika Pluto House melakukan ekspansi ke beberapa cabang di Samarinda. Dengan sistem ini, karyawan memiliki motivasi untuk terus berkembang dan berkarir di dalam perusahaan. Nah, kita masuk ke program pengembangan karyawan. Untuk mendukung pengembangan karir, Pluto House menerapkan program training, mentoring, dan job rotation. Pada tahap training, karyawan mengikuti pelatihan teknis lanjutan seperti kursus sertifikasi barista ataupun pelatihan manajemen dasar bagi supervisor. Pada tahap mentoring, diterapkan sistem Budi, di mana barista senior memberikan bimbingan harian kepada barista junior. Selain itu, staf pemasaran juga mendapatkan arahan langsung dari owner mengenai cara melakukan upselling dan pelayanan pelanggan. Sementara pada job rotation, karyawan diberikan kesempatan untuk mencoba bekerja di bagian lain. Misalnya barista baru membantu di inventory atau kasir. Hal ini bertujuan agar karyawan memahami proses kerja secara menyeluruh dan siap menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya, dari seluruh sistem yang telah dirancang, dapat disimpulkan bahwa Pluto House and Coffee memiliki potensi besar untuk berkembang melalui manajemen sumber daya manusia yang terencana dan terarah. Mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, kompensasi, hingga pengembangan karir. Semuanya dirancang untuk menciptakan karyawan yang profesional, loyal, dan bersemangat dalam bekerja. Dengan sistem ini diharapkan Pluto House tidak hanya menjadi kafe populer di Samarinda, tetapi juga menjadi contoh UMKM dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan kami ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan UMKM lainnya di Indonesia. Sampai jumpa dan selamat menikmati hari kalian.